Bang Haris, sebagai Ketua Umum KNPI, katanya nih Bang Haris, ini mewarisi egaliternya orang Minang. Katanya Bang Haris ini, saya korek-korek informasi dari pengurus-pengurus DPD KNPI, katanya Bang Haris ini anti protokoler, ketua umum yang tidak mau menaati aturan, maunya datang-datang sendiri. Ini bagaimana? Apakah memang demikian ceritanya, Bang? Jadi sebetulnya bukan bukan anti protokoler, tapi dengan protokoler yang ada, saya merasa nggak nyaman aja. Nggak nyaman satu, saya nggak bisa deket dengan teman-teman pengurus. Misalnya dengan ada protokoler kan misalnya, ya departemen nggak mungkin di pengurusan DPP langsung online dengan Ketua Umum. Akhirnya berjarak, ya. Nah, kedua misalnya DPD yang harus melalui A dengan C, ya, harus menyiapkan A, B, C-nya. Sebetulnya Sebetulnya itu nikmat menjadi ketua umum, tapi kenikmatan menjadi ketua umum ini kan beda dengan di era sebelum reformasi. Iya. Ya, bahwa misalkan menjadi ketua umum KNPI langsung ada slot gitu di pemerintahan. Iya. Tapi hari ini kan rakyat. Iya. Bagaimanapun teman-teman saya di DPP KNPI, pengurus, itu saudara-saudara saya, ya kan, yang juga punya hak pilih yang sama. Oke. Dalam politik yang hari ini, DPD juga begitu. Iya. Nah, terusnya juga semua punya peluang yang sama. Iya. Dengan sistem demokrasi yang ada. Iya. Jadi, alasan apa saya harus menjaga jarak dengan teman-teman semua? Jadi kan KNPI itu biasanya terkenal elitis. Semuanya penuh prosedur. Elitis, elit pemuda lah, elit pemuda Indonesia. Tapi tiba-tiba KNPI itu 180 derajat berubah. Memang demikian atau bagaimana, Bang? Atau abangnya memang demikian dari dulu? Gimana ceritanya bisa begini? Hari ini sistem demokrasi dan sistem politik kita yang membuat itu harus berubah. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa Bu Reno bahwa saya harus elit. Coba bisa dilihat di era sebelum saya. Mungkin pas saat sebelum reformasi mereka punya Slot ya? slot sendiri yang saya tadi bilang. Nah, tapi kan setelah pasca reformasi mana? Nggak ada ya? Harus berjuang. Iya. Tetap harus dekat dengan misalnya para pemilih. Para pemilih ini kan kita harus disukai banyak orang. Iya. Nah, protokoler itu kan juga ada baiknya, ada sisi negatifnya. Elitis itu juga seperti itu. Nah, sekarang saya mau elitis gimana? Iya. Saya kan pasti setelah ber-KNPI beralih kepada kontestasi politik. Misalnya legislatif atau misalnya eksekutif. Iya. Nah, saat saya mau masuk legislatif atau eksekutif, dengan elitis yang saya lakukan, menjamin bahwa tiba-tiba saya menjadi anggota legislatif atau anggota eksekutif. Jadi Bang, itu sesuatu yang abang desain atau memang sudah karakternya seperti itu? Iya, saya ini orang lapangan, Bu Ren. Wah, bagaimana orang lapangan ini? Jadi kalau orang lapangan ini, ya saya bilang, ya welcome aja. Saya makan di mana, hitungannya yang penting. Satu kan kalau bagi orang lapangan ini, kita sama-sama saling menghargai lah. Iya. Bahwa posisi saya seorang ketua umum, ya, dan mereka nganggap saya ketua umum, Iya. dan saya juga menganggap mereka pengurus saya. Itu aja. Oke. Kita bisa makan bareng, nggak perlu beda meja. Iya. Ya, karena emang gaya saya begini, lebih banyak bergaul, mengenal orang, ya lebih enak. Jadi pemimpin KNPI hari ini bisa kita katakan pemimpin KNPI yang merakyat begitu? Bukan merakyat, tapi kalau merakyat kan hampir semua rakyat ya. Iya. Tapi saya ingin buat pemuda-pemuda Indonesia ini ya berpikirlah bahwa hari ini kita akan bersaing dengan misalkan ya dengan para senior-senior kita. Ya gimana, orang kita belum jadi apa-apa, kita udah mau berpikir lebih hebat dari mereka, kan jadi lucu. Iya. Gitu loh. Bahwa senior-senior kita yang misalnya sudah berpartai, ya, misalnya sudah berumur pun, masih sering terjun ke lapangan kok. Masa kita yang muda, ya masih punya semangat, punya tenaga, kita nggak bisa bersaing di sisi itu. Iya.
Satu kan yang saya bilang, secara ekonomi mungkin kita nggak lebih hebat daripada senior-senior tersebut. Iya. Tapi secara posisi semangat, Iya. nggak mungkin senior itu punya semangat yang lebih tinggi dibanding kita anak-anak muda. Pasti kita harus lebih tinggi dong. Iya, Kita iya. punya ego, kita bisa jalan. Misalnya hari ini saya bisa jalan keliling Indonesia, sudah 314 kota kabupaten. Iya. Dan saya yakin banyak senior-senior juga belum tentu bisa 314 kota kabupaten. Kuat ya. Melakukan kuat itu. Iya, Karena kan umur. Iya. Makanya saya bilang, untuk meraih kekuatan suatu yang sempurna, ya kita harus melakukan banyak hal. Banyak hal apa? Kita harus sadari siapa kita. Iya. Bahwa kita sama-sama anak muda, ya kita harus punya pola yang bekerja untuk organisasi dengan semangat kita, semangat muda. Misalnya teman-teman di daerah ya kan bangga juga misalnya kedatangan seorang ketua umum, ya kan, tanpa harus merepotkan. Iya. Karena protokoler kan banyak orang menganggap protokoler ini merepotkan. Susah nih. Iya. Foto ketua umum tiba-tiba minta foto aja, totonya udah waktu harus jalan ke sini. Iya. Ya itulah yang saya biasakan. Ya, memang saya selalu bawa pendamping setiap ke daerah, mau itu 1-2 orang atau misalnya 5-10 orang. Tapi saya tegaskan kepada orang yang mendampingi saya, pengurus yang mendampingi saya, ya saat misalnya teman-teman hari ini ingin euforia, misalnya berfoto, ingin ngobrol, ya disediakan waktu lah. Bahwa menjadi ketua umum ini kan, menjadi pemimpin ini kan bukan hanya sebagai simbol kekuasaan, tapi simbol pengayom. Iya, kepemilikan jangan juga kita menjadi pemimpin, kita berkuasa, tapi kita tidak mengayomi semua yang kita pimpin. Kan saya memimpin kan sampai tingkat kecamatan. Artinya sampai tingkat kecamatan pun seluruh pemuda merasa memiliki kita karena kita dekat dengan itu targetnya ya Pak. Itu yang harus. Jadi ada motivasi kepada kawan-kawan, saya yakin semua ingin menjadi posisi seperti saya, Bu Reno. Iya. Jadi dengan dia bisa berkomunikasi, dia bisa dekat dengan seorang pemimpin yang mungkin dia hanya dengar namanya. Iya. Nah, dia juga bisa bermimpi untuk suatu saat punya semangat yang sama, ingin juga jadi ketua umum nih kalau kayak gini. Iya. Bahwa ternyata jadi ketua umum enak juga. Iya. Ya kan? Tapi kan yang saya hilangkan adalah elitis ini. Iya. Di KNPI. Kita boleh seorang ketua umum, tapi kita harus sadar bahwa dunia hari ini tidak membutuhkan anak-anak muda yang terlalu elitis. Pasti banyak lah yang hari ini mungkin teman-teman merasakan bagaimana saya hari ini bergerak bersama teman-teman, ya kan, menyemangati, apalagi dalam kondisi negara atau situasi sampai seluruh dunia ini mengalami pandemi COVID-19, ya kan kita harus datang ke mereka. Bagaimana kalau seorang pemimpinnya hanya duduk, ya kan, beri surat perintah, tapi dia nggak mau melakukan apa yang dilakukan oleh seluruh pengurus yang ada. Saya lihat di media itu Bang Haris sering masuk-masuk gang, di tepi jalan membagikan segala sesuatunya. Ya inilah yang saya berikan contoh kepada kawan-kawan. Kenapa saya mau melakukan itu? Ya, salah satunya pandemi COVID ini sebetulnya anugerah bagi anak-anak muda di dunia ya. Dia bisa membuktikan bahwa dia bisa berbuat untuk negaranya. Karena apa? Efek pandemi COVID, virus COVID-19 ke diri seorang pemuda itu sangat kecil. Biasa-biasa aja. Kita bisa hitung lah berapa anak muda yang misalnya kena COVID tiba-tiba mengalami sesuatu yang parah. Itu bisa dihitung oleh jari, kecuali dia memiliki komorbid ya. Saat dia misalnya dalam kondisi yang sehat dan segar bugar, walaupun kena virus COVID-19, saya pernah juga merasakan, ya ternyata biasa-biasa aja. Nggak juga menakutkan seperti yang orang-orang katakan, didengar gitu. Nah ternyata saya bisa berbuat lagi. Oh ternyata ini loh virus COVID-19. Bukan saya sombong, tapi ya mungkin Tuhan hari ini ingin mengatakan kepada anak muda di dunia, ayo, cuma kamu yang bisa menyelesaikan permasalahan ini dan bantu masyarakat kamu. Jadi makanya saya jalan-jalan ke kampung-kampung gitu, membantu masyarakat. Walaupun
tidak sebesar bantuan pemerintah ya, tapi karena kita mandiri di KNPI, ada masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan kita bantu. Ada sembako, ada waktu itu makanan, ada hand sanitizer, masker, ya, ada misalkan uang tunai yang kita bagi. Ya itulah yang ternyata hari ini bisa membuat KNPI menjadi seksi kembali. Dulu mana ada? Merasa Kan dimiliki oleh rakyat ya. Jadi makanya saya katakan hari ini ya kita sebagai elitnya pemuda, ya bukan elitis tapi elitnya pemuda, ya kita sebagai orang-orang yang terpilih di Komite Nasional Pemuda Indonesia harus menyerahkan diri kita karena ini udah ujung perjuangan dalam apa namanya kalau dibilang anak-anak berorganisasi, anak muda berorganisasi ya Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi kita harus hibahkan diri kita untuk bagaimana dekat dengan rakyat. Karena setelah ber-KNPI pasti berkontestasi di partai politik ya. Pasti semua teman-teman juga masuk ke ranah itu. Menjadi bupati kah, gubernur, atau menjadi calon anggota legislatif, ya kan? Ini kan pasti membutuhkan mereka. Baik, makanya ada energy of harmony, ada KNPI untuk rakyat. KNPI untuk rakyat, energy of harmony. Itu visi, misi dan tagline-nya Bang Haris. Bang Haris, sebagai ketua umumnya, pimpinan pemuda seluruh Indonesia, ini apa ini pesan Bang Haris kepada seluruh pemuda Indonesia, kepada seluruh pengurus KNPI di seluruh Indonesia ataupun seluruh pemuda Indonesia? Apa pesannya nih Bang? Ya, saya berpesan kepada seluruh teman-teman pemuda se-Indonesia, ayo bangkit ya, karena hari ini negara yang kita cintai ya, dalam kondisi yang kita sama-sama tahu secara ekonomi ya juga sedang turun ya. Terusnya juga banyak masyarakat hari ini juga yang mungkin mengalami situasi ekonomi yang sangat sulit ya. Jadi kita sebagai pemuda masih punya kekuatan, masih punya semangat bagaimana berpikir ya, bagaimana kita semua berpikir untuk masa depan bangsa kita. Masa depan bangsa kita ada di mana? Ada di rakyat Indonesia, khususnya pemuda Indonesia. Baik. Jadi itu yang saya ingin katakan kepada khusus pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ya, berpikirlah untuk bagaimana membahagiakan rakyat sehingga kita ke depan sebagai calon-calon pemimpin masa depan bangsa juga bisa menjadi kebanggaan oleh rakyat Indonesia. Salam pemuda. Salam pemuda. Oke Bang Haris, terima kasih banyak. Siap.